Okay, please big applause to Friska, guys. The last presentation today. Oke, selamat pagi Bapak Agung dan teman-teman di kelas saya. Hari ini saya akan mempresentasikan karya patung saya yang bernama Baby Frog. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu karya patung. Karya patung itu terbuat dari tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang terbentuk karena proses pelapukan kerak bumi yang disusun oleh batuan feldspathic atau batuan yang terdiri dari batuan granit dan juga batuan beku berbentuk silikon, oksigen, dan aluminium. Contohnya itu kayak pot, celengan, dan yang lain-lain. Nah, cara membuat patung Baby Frog ini step by step-nya itu siapkan alat dan bahan seperti tanah liat, cat akrilik, kuas, dan air. Dan yang kedua itu buatlah bulatan seperti lingkaran, lalu buatlah lingkaran kecil sebanyak 4 untuk tangan dan kakinya. Lalu buatlah bulatan ukuran sedang tapi tidak terlalu sedang untuk kupingnya. Lalu buat lagi kecil untuk matanya sebanyak 2. Keringkan di suhu ruangan selama 2 hari 1 malam. Setelah kering, bisa kalian cat dengan cat akrilik, dan bila sudah dicat, jangan lupa memberikan varnish untuk penutupnya, agar catnya itu tidak mengelupas. Nah, ini dia Baby Frog saya. Kenapa pilih Baby Frog? Karena awalnya tuh saya terinspirasi dari gambar yang ini. Terus saya udah keburu telat sama jadwal pengumpulannya, jadi saya nggak bisa bikin topinya. Jadi saya cuma bikin kayak gini. Terus reflectionnya saya bisa melatih kesabaran saya karena patungnya suka retak dan kadang harus ditempel lagi atau kadang suka kering tiba-tiba. Terus bisa bermain dengan tanah liat dan bisa berimajinasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih kawan-kawanku dan Bapak Agung. Terima kasih yang sudah tepuk tangan ya. Luar biasa sekali. Satu hal sebelum ke materi ya, saya suka caranya Friska menyampaikannya. Santai, slow gitu ya, tidak ada beban. Memang hari ini dia mungkin mengkhususkan untuk presentasi, saya juga nggak tahu, menghabiskan waktu untuk menyiapkan segalanya untuk hari ini. Nah itu tadi sudah nampak ya bagaimana Friska tenang sekali menyampaikan presentasinya step by step-nya. Dia jelaskan dulu dasarnya apa, prosesnya seperti apa. Dan soal karya itu saya rasa kepuasan tiap orang beda-beda ya. Yang penting bagi kita sebagai kreator merasa puas terhadap karya kita itu sudah cukup. Ya, tinggal teman-teman yang lain untuk mengapresiasi. Kendala yang kamu hadapin tadi apa aja, Friska ya? Kadang patung katak saya itu suka retak, Pak, terus kering gitu loh. Padahal saya lagi bikin bulatan buat kuping, tangan, sama matanya, tiba-tiba udah kering. Oh, kering Cepet duluan banget ya? keringnya, Pak. Iya. Oh ya ya. Berarti kandungan airnya nggak terlalu banyak. Kamu mendinginkan lagi, menjemurnya di suhu ruangan ya? Iya, saya bikinnya di suhu ruangan. Oke, dari proses yang kamu buat saya rasa itu sudah benar ya. Bagaimana cukup ditaruh di suhu ruangan karena tanah liatnya kalau kamu jemur langsung biasanya akan hancur, berantakan dan pecah, ambiar, biar pokoknya. Dan juga di Friska tadi mengatakan melatih kesabaran. Emang kamu orangnya nggak sabaran, Friska? Bukan nggak sabaran sih, kayak kan kadang suka kering, Pak. Itu tuh saya udah nempelin tuh 3 kali. Kadang saya suka emosinya tuh kayak ketarik gitu loh. Ya, tarik napas dalam-dalam jadinya. Iya. Ya. Ha. Jadi menurut kamu gampang nggak sih bikin dari tanah liat itu, bikin karya dari tanah liat? 50% gampang, 30% susah, 20%-nya kesabaran sih, Pak.
Nah, jadi kalau 20% itu maksudnya kesusah berarti ya. Karena melatih kesabaran kan. Iya sih, Pak. Iya. Jadi dari pengalaman Fiska dan teman-teman ini, kamu jadi lebih menghargai pengrajin nggak sih? Iya, Kenapa tuh? karena mereka membuat karya itu kadang pasti ada kesel dan kesabarannya juga diasah. Kesabaran diasah. Selain itu juga butuh keahlian kan pastinya kan ya? Kamu punya keahlian nggak, Jepa? Enggak. Kamu udah jawab, saya mau tanya langsung nih. Nyalain mic-nya, nggak dengar saya. Oh, coba saya tanya yang lain yang di sini. Coba saya tanya ke Sharon. Sampaikan di sana, Sharon. Apakah kamu setelah kamu membuat patung itu, apakah butuh keahlian khusus nggak sih kalau bikin patung? Gimana, Pak? Butuh keahlian khusus nggak sih? Kalau buat kayak pengrajin gitu mungkin butuh ya, tapi kalau untuk tugas kayaknya ya udah bikin aja gitu. Tapi kamu udah puas dengan karyamu, Sharon, yang kemarin? Kurang. Kenapa tuh? Hidungnya nggak rapi, habis itu akhirnya patah mulu. Kamu kasih kasih apa namanya? Kasih. Ada. Tapi putus nih ya. Tetap gitu Oh loh. iya, pusatnya tetap. Oke, thank you Sharon ya. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini adalah yang pertama ada untung Friska menutupnya dengan cukup baik ya teman-teman ya. Tadi di kelas sebelumnya itu banyak sekali yang menyertakan video ya, video proses pembuatan cukup menarik sekali. Di kelas ini belum muncul untuk proses pembuatan dalam bentuk video ya. Tapi saya tunggu untuk perform selanjutnya. Semoga masih banyak sekali yang bisa ditunjukkan. Dan sekali lagi, belajar dari presentasi sebelum-sebelumnya. Selalu saya katakan adalah presentasi itu tentang bercerita ya. Bukan hanya membaca apa yang ada di papan tulis atau di slide kamu. Nah, ini tadi Fiska sudah saya katakan sudah menutup dengan cara yang cukup baik. Dari tingkat kepercayaan diri yang sudah terlihat tadi ya. Ini saya juga nggak tahu, mungkin di rumah banyak sekali internet yang bermasalah ya, sehingga tidak bisa on kamera. Tapi tetap silakan diperjuangkan karya-karyamu, perlihatkan bahwa kamu bisa bikin karya yang baik. Walaupun saya lihat semua karyanya sangat-sangat bagus sekali. Sebagai sebuah proses pengalaman membuat patung pertama kali, coba saya mau lihat siapa yang bikin patung pertama kali. Reaction please. Reaction please. Reaction in Zoom. Ya, bikin patung dari tangan lihat atau dari Zoom pertama kali coba. Reaction please. Reaction please. Reaction guys. Reaction guys. Ya. Oke. Hampir semua ya. Itu jadi bagi saya kebanggaan saya bisa berbagi pengalaman proses pembuatan kayak gini dan berbagi ilmu dengan kalian. Nggak lukis, nggak patung, semua lagi perdana semua. Dari 2 proyek ini saya mau tanya dong ke siapa ya? Gio. Do you hear me, Gio? Wah, Gio kayaknya tidur nih. Gio. Aduh, Gio tidur nih. Kalau ada Gio. Oh, Cynthia Felicia. Saya jarang dengar suaramu nih. Cynthia. Wah, temanmu tidur lagi nih. Sin? Iya. Dari 2 proyek kita, menurutmu mana yang paling menantang antara melukis dan juga membuat patung ini? Membuat patung. Kenapa tuh? Gimana ya? Patung tuh kan bikin dari tanah liat dulu, terus baru dicat. Terus kalau misalnya ngelukis tuh cuman kayak ya gambar dicoret-coret aja gitu bisa. Coret aja gitu. Oke. Jadi lebih menantang patung ya menurut kamu ya, Cynthia ya? Iya. Lebih menantang batik sih. Ya.
Mungkin juga karena melukis itu kan basicnya dari konsep sudah ada ya. Kita sering menggambar dan membuat sketsa ya. Jadi lebih mudah mungkin loh ya. Saya nggak tahu juga tuh. Kamu menurut Felis gimana Felis? Ya, Pak. Menurut kamu menantang mana? Antara lukis dan juga bikin patung? Antara lukis sama bikin patung. Menurut saya lebih gampangan bikin patung. Kenapa tuh? Karena kalau salah bisa diperbaikin gitu. Jadi dibentuk ulang. Kalau lukis kan susah gitu. Perbaikinnya susah. Oke. Bagus. Saya senang ya perbedaan pendapat yang makanya ini bisa disimpulkan memang setiap anak kan punya kemampuan beda-beda. Setiap manusia lah, bukan setiap anak. Setiap manusia punya kemampuan berbeda-beda. Hal yang disukai juga berbeda-beda, minatnya beda-beda. Sehingga apa yang dikatakan Felis, yang dikatakan oleh Cynthia, itu tidak ada yang salah, tidak ada perlu diperdebatkan. Karena kembali lagi, satu karya itu sesuatu yang subjektif sekali. Penilaian setiap orang beda-beda. And the last, maybe I want to hear from siapa ini? Gio nggak ada ya? Aduh, Gio nggak ada sih. Ada, Pak. Oh, ada kamu Gio? Ada, Pak. Dari mana Gio? Dari Hong Kong, Pak. Hah? Oh, dari mana Gio? Dari Hong Kong. Gio. Ya, Pak. Nah, kan kamu sudah bikin 2 project ya? Iya nggak sih? Iya, Pak. Yang paling berkesan menurut kamu yang mana? Project yang paling berat ya, Pak? Ya nggak tahu berat, kesan kan bukan berarti berat ya? Menurut saya sih ya, kalau misalnya saya lakukan ya nggak berat-berat juga sih. Yang paling nggak beratnya itu kayak planningnya gitu, karena kadang ditunda lah intinya gitu. Yang mana tuh? Kalau waktu ngelakuin nggak berat banget sih. Yang apa Gio? Yang menurut kamu menantang jadi? Yang menurut saya menantang sih ya yang lukis, karena kan ya waktu itu catnya pun ya limited lah, sama kanvasnya pun waktu itu belinya 1 doang. Kalau misalnya yang gipsum kan bubuknya masih agak banyak, jadi bisa banyak gitu, berulang kali gitulah. Pengalaman pertama Gio? Iya Pak, pengalaman pertama Pak. Lukis? Pengalaman pertama Pak. Gipsum? Juga pengalaman pertama Pak. Puas nggak dalam hasil kamu yang bikin itu? Puas banget sih Pak. Oke, orang tuamu tahu nggak kamu bikin itu? Atau tahunya berantakan? Tahu Pak. Tahu Pak. Apa pendapat mereka? Ya pendapat mereka sih ya mereka bangga-bangga aja sih Pak. Oke, bangga-bangga aja. Oke, thank you Gio buat sharingnya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke teman-teman, dari semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang presentasi, terima kasih untuk teman-teman yang presentasi hari ini. Tepuk tangan buat XD, buat Daniel, Yowe, Sasa, dan juga Friska. It's good job, guys. And now